akan menjelaskan tentang sholat berjamaah dan permasalahan dan perbedaan ulama yang ada di dalamnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus tahu pengertian sholat berjamaah. Sholat jamaah adalah salah satu amalan penting dalam Islam yang memiliki utamanya besar dibandingkan salat sendirian. Video ini akan membahas secara mendalam tentang sholat berjamaah, meliputi definisi sholat berjamaah, hukum sholat sunnah, syarat-syarat sholat berjamaah, dan permasalahan-permasalahan di dalam sholat berjamaah. Yang pertama, definisi sholat berjamaah. Secara bahasa adalah kelompok atau perkumpulan. Secara syariat adalah terhubungnya sholat seorang makmum, orang yang mengikuti dengan salah seorang imam pemimpin sholat. Hukum-hukum sholat berjamaah yaitu ada 6. Yang pertama, fardu ain, wajib bagi setiap individu, contohnya sholat Jumat, pendapat sebagian ulama. Yang kedua, fardu kifayah, wajib bagi sebagian kaum muslimin. Jika sebagian sudah melaksanakannya, maka gugur sebagian yang lain kewajibannya. Contohnya, sholat wajib 5 waktu bagi laki merdeka yang mungkin tinggal menetap. Yang ketiga, yaitu sunnah dianjurkan, contohnya sholat jenazah dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat itu mubah, dibolehkan, contoh sholat rawatib, sholat sunnah yang mengisi sholat fardu dan sholat tasbih. Yang kelima, makruh, tidak disukai, contohnya seperti sholat mengikuti imam yang sedang mengqadha atau mengerti sholat yang tertinggal atau sebaliknya. Yang keenam itu haram, dilarang, contohnya tidak ada jika ada perbedaan yang signifikan dalam rukun sholat antara imam dan makmum, seperti perbedaan dalam jumlah rakaat atau gerakan. Sholat berjamaah terdapat 13 syarat agar sholat berjamaah sah. Yang pertama, makmum mengetahui batalnya salat imam. Yang kedua, makmum tidak meyakini batalnya salat imam. Yang ketiga, makmum tidak meyakini wajibnya mengqadha salat imam. Yang keempat, imam bukan seorang makmum sedangkan mengikuti salat orang lain. Yang kelima, imam bukan seorang ummi, tidak fasih membaca Al-Fatihah. Yang keenam, laki-laki atau hunsa, orang yang memiliki 2 jenis kelamin, tidak boleh mengikuti sholat perempuan atau hunsa. Yang ketujuh, makmum tidak boleh berada di depan imam dalam hal posisi kecuali dalam kondisi sangat darurat. Yang kedelapan, makmum mengetahui gerakan-gerakan imam. Yang kesembilan, keduanya imam dan makmum berada di masjid atau dalam jarak sekitar 300 hasta, sekitar 150 meter, tanpa ada penghalang yang menghalangi pandangan atau gerakan. Yang ke-10, makmum berniat untuk sholat berjamaah. Yang ke-11, ada kesamaan dalam susunan salat antara imam dan makmum. Yang ke-12, makmum mengikuti sunnah-sunnah yang dilakukan imam. Yang ke-13, makmum mengikuti gerakan imam. Sekarang kita lanjut ke permasalahan dan perbedaan ulama yang ada pada sholat berjamaah. Yang pertama itu jarak maksimal dalam sholat berjamaah. Dasar hukum secara tradisional, batasan jarak maksimal antara sholat berjamaah imam dan makmum itu sekitar 300 hasta atau diro, sekitar kalau sekarang itu 135 sampai 150 meter. Ini didasarkan pada interpretasi ulama terhadap hadis dan praktik salaf generasi awal Islam. Yang kedua itu perbedaan pendapat di jarak maksimal dalam sholat berjamaah. Menurut Imam Syafi'i, jarak maksimal sekitar 300 hasta diukur dari tumit imam hingga tumit makmum paling belakang. Lebih dari itu sholat berjamaah dianggap tidak sah. Menurut Imam Hanafi lebih fleksibel selama makmum masih bisa mengikuti gerakan imam dan tidak ada penghalang yang signifikan. Yang ketiga, Malikiyah dan Hambaliyah, yaitu lebih menekankan pada kesatuan tempat dan kemampuan untuk mengikuti imam tanpa batasan jarak yang ketat. Yang keempat yaitu referensi di era modern. Batasan jarak ini menjadi problematis di era modern karena perkotaannya padat, sulit menemukan masjid yang luas untuk menampung semua jemaah dalam radius 150 meter. Teknologi suara, imam bisa diperkeras dengan speaker hingga jarak yang jauh. Awal pengukuran jarak. Mayoritas ulama mengukurkan jarak dari tumit imam ke tumit makmum paling belakang dalam madhab Syafi'i. Pendapat lain mengukurkan dari posisi imam ke posisi makmum.
terdekat yang masih terhubung dengan saf. Kalau menggunakan teknologi terkini seperti speaker, memperkeras suara imam agar terdengar lebih jauh, ini membantu mengatasi masalah jarak di masjid-masjid besar. Live streaming, kontroversi salat berjamaah online masih diperdebatkan. Sebagian ulama membolehkan dalam kondisi darurat, misalnya pandemi, dengan syarat ada niat mengikuti imam dan tidak ada aktivitas lain yang mengganggu. Dan kalau live streaming itu syaratnya itu sangat ketat. Jika dibolehkan harus memenuhi syarat. Yang pertama, imam dan makmum berada dalam satu waktu sholat. Yang kedua, ada koneksi internet yang stabil. Yang ketiga, tidak ada jeda terlalu lama. Yang kelima, yaitu makmum mengikuti gerakan imam dengan tertib. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Apakah sah jika seorang melaksanakan sholat Jumat di rumah dengan mengikuti imam melalui siaran radio atau live streaming? Baik, saya mengambil referensi dari kitab Al-Iqna' bi Sihhati Sholatil Jum'ah fi Manzili Khalfal Media karya Syekh Abdullah bin Zaid Al-Mahmud beserta permasalahan, argumen dan perbedaan ulama yang dibahas di dalamnya. Kitab ini ditulis pada masa ketika radio atau al-media mulai digunakan secara luas untuk menyiarkan khutbah dan salat Jumat secara langsung. Sebagian masyarakat bertanya, pertanyaan ini muncul karena ada orang yang jauh dari masjid utama, terutama wanita, orang sakit, ataupun penduduk pedalaman. Secara langsung mungkin mereka mendengar khutbah dan mengikuti gerakan imam secara real time. Syekh Abdullah Al-Mahmud menulis kitab ini untuk membela dan meyakinkan bahwa sholat Jumat seperti itu sah dalam kondisi tertentu selama terpenuhi beberapa syarat. Setelah kita mengetahui kitab tersebut, ada dua permasalahan pokok persoalan yang dibahas di kitab ini. Yang pertama, apakah disyaratkan adanya pertemuan fisik atau ijtima'ul makani antara imam dan makmum agar sholat Jumat sah, atau cukup dengan kesatuan waktu dan suara ijtima' zamani wasimai melalui media radio ataupun live streaming. Dari sini muncul dua kubu besar. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama klasik tidak sah. Sholat berjamaah di balik media radio itu tidak sah, baik pengarah suara atau secara radio streaming jarak jauh, karena alasannya ijma' klasik menyebutkan syarat istisal al-makan, keterhubungan tempat antara imam dan makmum. Yang kedua, sholat berjamaah mensyaratkan melihat atau mengikuti gerakan imam secara langsung, bukan hanya mendengar suaranya. Yang ketiga, karena sabda Nabi Muhammad SAW sungguhnya, yaitu imam dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya secara fisik dalam satu tempat sholat. Pendapat yang kedua, pendapat Syekh Al-Mahmud sendiri, yaitu sah sholat Jumat di rumah mengikuti imam lewat radio dalam keadaan tertentu atau di streaming dalam keadaan tertentu. Beliau berpendapat bahwa tujuan syariat jemaah dan Jumat adalah kesatuan dari hati dan waktu, bukan sekedar kesatuan tempat. Yang penting adalah ittihad al-zaman, kesatuan waktu, dan mutaba'ah, mengikuti imam secara tepat. Yang kedua, teknologi baru menghilangkan penghalang yang dulu menjadi alasan tidak bolehnya berjemaah jarak jauh, seperti tidak terdengar suara imam. Yang ketiga, tidak ada nas atau teks syar'i yang eksplisit melarang hal ini, sehingga